Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, adapun materi yang akan kita presentasikan yaitu mengenai konsep dan pola interaksi dalam pengasuhan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita memulai presentasi kita. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian pengasuhan akan dijelaskan oleh Saudari Ainun Jariah. Dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, konsep dan pola interaksi dalam pengasuhan. Pada pokok bahasan ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pengasuhan. Kedua, macam-macam pengasuhan. Ketiga, pola atau bentuk interaksi dalam pengasuhan keluarga. Dan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu pengasuhan. Baird menyatakan bahwa pengasuhan merupakan proses yang berkelanjutan terus-menerus yang melibatkan interaksi antara orang tua dengan anak. Sedangkan menurut Jerome Kagan menyatakan pengasuhan sebagai suatu alat untuk melaksanakan suatu rangkaian pengambilan keputusan untuk mensosialisasikan nilai kepada anak. Selanjutnya, Hobugi menyebutkan pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karena itu, prinsip pengasuhan menurut Hobugi tidak menekankan pada siapa atau siapa yang melakukan pengasuhan tersebut, namun lebih menekankan aktivitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Pengasuhan terdapat 3 bentuk pengasuhan. Yang pertama itu bentuk pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial. Adapun macam-macam dari pola pengasuhan ada 3. Pertama, pola asuh otoriter, kemudian pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam pola pengasuhan akan dijelaskan oleh Saudari Miranda dan Saudara Agung. Untuk yang pertama mengenai pola asuh otoriter akan dijelaskan oleh Saudari Miranda. Dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Pola asuh otoriter. Pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang flat harus dituruti. Untuk pola asuh ini menekankan pada pengawasan orang tua atau kontrol yang ditujukan pada anak untuk mendapatkan keputusan dan ketaatan yang bersifat mengomando, mengharuskan atau memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi. Memegang kekuasaan tertinggi serta mengharuskan anak patuh pada perintah-perintahnya. Biasanya pola asuh ini disertai dengan suka menghukum serta secara fisik bersifat kaku, serta orang tua cenderung emosional dan bersikap menolak. Adapun perilaku yang muncul pada anak aspek pola asuh otoriter yaitu mudah tersinggung, penakut, pemurung atau tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. Ya, selanjutnya saya persilahkan Saudara Agung untuk memaparkan mengenai pola asuh demokratis dan pola permisif. Dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya lanjut. Pola asuh demokratis, pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka
orang tua dengan pola asuh ini bersikap responsif terhadap kebutuhan anak dan mendorong anak menyatakan pendapat atau pertanyaan serta memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan yang buruk. Adapun perilaku yang muncul akibat pola asuh demokratis yaitu pertama, bersikap bersahabat, kedua, memiliki rasa percaya diri, ketiga, mampu mengendalikan diri, keempat, bersikap sopan dan mau bekerja sama, kelima, berorientasi pada prestasi. Poin ketiga, pola asuh permisif merupakan satu bentuk pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk bagaimana mengatur dirinya. Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak kontrol oleh orang tua, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan keinginannya. Adapun perilaku yang muncul pada anak akibat pola asuh permisif yaitu pertama, anak bersikap impulsif dan agresif. Kedua, suka memberontak. Ketiga, kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri. Keempat, suka mendominasi. Kelima, tidak jelas arah hidupnya serta prestasinya. Dapat kita simpulkan bahwa perilaku anak tergantung bagaimana pola pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anak. Terima kasih. Baik, pemaparan materi selanjutnya yaitu bentuk interaksi pengasuhan yang terjadi di dalam keluarga akan dijelaskan oleh Saudari Risma. Dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Bentuk interaksi pengasuhan yang terjadi dalam keluarga. Interaksi keluarga atau orang tua dan anak adalah hubungan antara anak dan orang tua yang dilandasi oleh perasaan, perkataan, dan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, serta strategi pendidikan budi pekerti yang dilakukan setiap hari di rumah, mulai dari bayi hingga dewasa. Menurut Puspitasari, interaksi orang tua dan anak diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan bonding. Adapun bentuk interaksi pengasuhan dalam keluarga yaitu 1. Interaksi suami dan istri. Kambayar mengemukakan komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan elemen penting dari kualitas perkawinan. Kambayar mengidentifikasi 3 jenis komunikasi yang penting dalam hubungan suami istri. Yang pertama, open and honest communication, yaitu pasangan mengekspresikan perasaan secara tepat dan tidak mencampur adukkan pesan. Komunikasi tipe ini memberikan kontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan. Kedua, supportiveness, yaitu memperlakukan orang yang sedang berbicara dengan penuh perhatian dan respek. Komunikasi yang baik tergantung pada jenis dukungan dan konfirmasi atau merespon secara positif. Dan studi menunjukkan bahwa ketika pasangan yang menikah memperhatikan kualitas komunikasi mereka, kepuasan dan kualitas pernikahan mereka lebih besar. Yang ketiga, self-disclosure. Self-disclosure sama dengan open and honesty, tetapi ada beberapa elemen perasaan dan emosi yang lebih kuat. Berbicara dengan orang lain tentang ketakutan, harapan, dan keinginan merupakan inti dari self-disclosure. Peneliti Hendrik dalam Kambayar menemukan secara umum berhubungan positif antara self-disclosure dengan kepuasan perkawinan. Baik, untuk pemaparan selanjutnya mengenai interaksi ibu dan anak dan interaksi ayah dan anak akan dijelaskan oleh Saudari Aminarti. Kepada Saudari Aminarti, dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, yang kedua itu interaksi ibu dan anak. Pada keluarga yang suami istri bekerja, terutama istri, karena istri juga berperan sebagai ibu, maka perpisahan anak dan ibu akan berpengaruh pada perkembangan anak. Peneliti Bolbay beberapa puluh tahun berselang sampai pada kesimpulan bahwa
Bila dalam perkembangannya anak tidak mendapatkan porsi kasih sayang yang cukup dari ibunya, anak akan menderita. Disebutkan oleh Boyle sebagai maternal deprivation yang menyebabkan anak mengalami kesulitan emosional serta hambatan-hambatan dalam pengembangan daya pikirnya. Bahkan perpisahan sementara atau kondisi yang disebut partial sepertion sudah cukup mengganggu perkembangan anak. Tidak dapat disangkal bahwa seorang ibu yang bekerja untuk jangka waktu tertentu akan menciptakan perpisahan dengan anaknya. Yang ketiga itu interaksi ayah dan anak, di mana keterlibatan atau kontribusi ayah di seluruh belah dunia rendah dalam tugas pengasuhan anak. Namun dukungan sosial emosi amat diperlukan dari ayah ketika kondisi ibu harus meninggalkan anak untuk waktu yang cukup lama. Interaksi antara ayah dan anak menjadi sangat penting agar anak tidak terlalu menderita, sehingga hal ini tidak menimbulkan kesulitan tingkah laku dalam perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Baik, yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua akan dijelaskan oleh Saudari Ani Nurul Muhlisa. Kepada Saudari Ani, dengan hormat waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua ada 3, yaitu pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Yang dimana pada pendidikan orang tua, pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan, antara lain terlihat lebih aktif dalam mendidik anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak, dan menilai perkembangan orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh. Selain itu, orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Pada lingkungan, banyak yang mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Pada budaya, seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anaknya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya. Baiklah, dari penjelasan dan pemaparan dari teman-teman, maka saya dapat menyimpulkan bahwa perilaku anak tergantung bagaimana pola pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anak. Pola pengasuhan dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan dalam diri anak. Untuk itu, diharapkan kepada kita para calon orang tua untuk memahami bagaimana cara dalam mengasuh anak agar anak dapat berkembang secara optimal. Baik,
Mungkin itulah saja presentasi kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenaan, kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.